Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari Sabtu 18 Maret 2023. Seperti yang kita planningkan, hari ini kita akan panen alpukat Pangeran yang kita tanam di Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dengan orang kota yang tersesat, yaitu adalah Pak Nopi, yang mana sudah lama hidup di ibu kota. Ternyata dia lebih cinta untuk balik ke kampung halamannya di mana dia dilahirkan. Padahal dia banyak membangun peradaban dan perekonomian itu di ibu kota. Tapi kenapa kok memilih untuk balik kampung halaman, Pak? Ya, dilihat potensi pertanian ini bagus, Pak. Dari hasil kayak gini aja sekilo berapa sekarang, Pak? Nah, sekilo sekarang dari tadi anggaplah 20.000. Kalau ada 50 biji, Pak, 100.000. 1 juta. nah, ada 1000 batang, Pak. Alhamdulillah. Bingung hitungnya itu. Nah, ini. Jadi ceritanya simpel sebenarnya. Anda ini pernah bertani atau memang ahli pertanian atau orang yang tersesat untuk menjadi petani? Mungkin yang tersesat, nggak pernah bertani dan nggak pernah pula gimana mau ke tani gitu maksud saya. Jadi Makanya, ngimpi aja nggak? ya, kita nggak punya lah. Cita-cita nggak ada. Nggak ada. Secara keilmuan nggak ada. Secara permodalan juga Nggak sangat ada. minim. Keilmuan nggak ada, pengalaman nggak ada, cita-cita nggak ada. Tetapi kadang kita harus bersyukur ketika kita ini tersesat di jalan yang benar. Seperti halnya dulu ketika saya masuk ke pesantren itu saya tersesat. Jadi saya namanya gontor apa saya nggak tahu. Jadi orang tua saya juga gontor nggak tahu, diantarin orang masuk pesantren gontor. Nah di situ mau jadi apa, suruh ngapain nggak tahu. Taunya dulu mindset saya itu kalau saya masuk pesantren itu jadi orang yang jaduk, jadi nggak mempan bacok. Pikirnya kalau saya berantem itu jagoan, ternyata itu tidak saya dapatkan. Dan ternyata terkadang pesesat itu membawa kita kepada keberkahan. Nah termasuk Anda ini alhamdulillah dari awalnya tersesat ya, minim dengan segala sesuatu. Hari ini Allah mentakdirkan Anda banyak saudara. Ini berapa orang yang datang hari ini ke sini nih? Ratusan. Dari kemarin bahkan mohon maaf dari pejabat, dari masyarakat, tokoh masyarakat hadir ke sini dalam rangka ingin silaturahmi, belajar. Termasuk ini mohon maaf ada Pak Abzul dari Gili Ranjau Si Junjung, perjalanan kurang lebih 6 sampai 8 jam. Mohon maaf dengan sangat Pak Zul ini, bahkan beliau ini karena sudah sakit sekitar 5 tahun ya. 5 tahun. Beliau ini jalan aja tidak bisa sampai ke kebun. Digendong. Tapi ngapain mau susah-susah ke kebun, Pak? Ya, istilahnya melihat pertumbuhan ekonomi pada saat sekarang, pokat ini berpotensi untuk mengangkat ekonomi masyarakat banyak pun. Jadi dengan tekad bersama-sama, kemudian ada 3 anak laki-laki, saya jual tanah saya di bawah, saya belikan tanah di Kiliran Jauh untuk kebun alpukat. Sudah tuh bagi masyarakat yang ingin buka lahan baru, ingin lahan baru harga terjangkau, bisa bekerja sama dengan kami di Kiliran Jauh. Insya Allah lahan tersedia untuk petani alpukat Pangeran. Dengan binaan Pak Agus, dengan Pak Novi. Syukur alhamdulillah kami ketemu awal pertamanya dengan Pak Agus sama di YouTube. Kemudian Pak Agus berikan kami nomor Pak Novi yang telah ada percontohan perkebunan di Agam. Jadi awalnya tahu saya dari YouTube. Inilah media sosial. Ini ibarat mata pisau yang memiliki 2 arah. Di mana di situ kita gampang untuk berbuat dosa dan di situ kita juga bisa mencari pahala. Ketika media sosial ini kita gunakan sebaik-baiknya, kita bisa mengajak orang untuk berbuat baik. Termasuk Pak Zul ini, mohon maaf, untuk generasi muda yang Allah berikan kekuatan kesehatan, malulah dengan Pak Zul ini. Yang mana ke kebun aja harus digendong, tapi terus semangat untuk membimbing putra-putranya berkebun. Dan beliau ini juga tidak ada istilah, oh harus anak saya. Beliau siap untuk turun tangan di lapangan, tidak hanya secara teoritis di depan kertas, tapi memang harus praktis di lapangan. Kalau enggak dapat ilmu yang sebenarnya. Masya Allah. Jadi, ketika mohon maaf, sekarang kan kemarin baru melihat di YouTube, hari ini nonton panen di sini, kesan pesannya bagaimana, Pak? Ya, untuk masyarakat banyak. Enggak, untuk Anda sendiri ketika melihat ini? Kalau saya secara pribadi dengan anak-anak itu sudah 100% berubah komoditi kepada alpukat Pangeran.
yang tengok buahnya sangat baik dan Rancak mana? rancak bana. Rancak mana? Rancak bana. Gadang pakai tek. Gadang sangat. Gadang sangat. Pak Nopi Bisa untuk mengangkat ekonomi masyarakat banyak. Pak Nopi ngajar itu. Kabupaten Agam yang dari Tanjung Sari. Oke. Oke, sikap Pak Wali Tegana. Asisten kedua, Pak. Asisten kedua. Nah, ini potensi yang luar biasa. Alhamdulillah. Yuk kita sebarkan virus-virus kebaikan. Yuk kita sesatkan orang untuk menjadi ke jalan yang baik. Jadi tersesat kepada jalan yang benar. Jadi ada istilah itu lebih baik kita dipaksa masuk surga daripada dengan ikhlas kita masuk neraka. Terkadang saat ini orang lebih ikhlas untuk masuk neraka dengan mengumbar auratnya, mengumbar dosa-dosanya, tapi mereka tidak rela untuk masuk ke dalam surga. Terima kasih. Assalamualaikum. Belum. Oh ya, belum. Masih ada. Saya tertariknya sama rencana Pak Ustadz sesuai dengan akidah agama. Dengan hasil alpukat kita sisihkan dana untuk amal kita 10% dari Ada zakat mal dari ada zakat aset mal. mal. Jadi program Bapak Ustadz yang kembangkan, kami dengan anak sangat tertarik. Jadi dari awal pun kami ingin nanam sawit, akan menyisihkan juga untuk mal. Tapi apa program yang telah Pak Agus ciptakan, kami sangat tertarik dan terdorong untuk mengembangkan alpukat dengan langsung beramal 10%. Nah, jadi dengan ada itu kami walaupun belum paham betul beragama, tapi dengan program ini kami lebih mendukung program yang telah Pak Ustadz kembangkan melalui itu. Alhamdulillah. Jadi mohon izin teman-teman, bukan bertakaburia, tetapi terkadang perbuatan baik itu harus disiarkan, disampaikan. Berbuat baik itu kadang harus kita paksakan. Karena kadang ada orang itu memaksa untuk berbuat buruk. Bermaksiat aja dia dipaksa. Kenapa untuk berbuat baik kita tidak mau dipaksa? Tambahnya lagi, saya sudah dapat bocoran, walaupun Pak Ustadz belum menyampaikan, karena kami di Keliran Jauh menyediakan lahan untuk Bapak Ustadz untuk perkebunan dan ingin menjadikan di Ranah Minang ini satu pesantren. Walaupun Pak Agus belum menyampaikan, Pak Ustadz menyampaikan, kami sudah dapat bocoran kecilnya. Kami sangat bersyukur dengan apa yang ingin Bapak Ustadz kembangkan di daerah Minangkabau. Jadi kami ada program satu, wakaf 50% untuk pesantren, terutama adalah teman-teman pesantren alumni Gontor. Dimanapun berada, insya Allah ada program wakaf 50% bibit ketika mau menanam. Nah kemudian harapan kami adalah kita ingin dari 10% zakat itu adalah tidak kita bawa ke Jawa, Pak. Tapi di mana kita tanam, contohnya kemarin di Palembang ya untuk masyarakat Palembang, untuk Agam ya untuk Agam. Jadi bukan zakat itu kita bawa ke Jawa. Nah, jadi ya zakat Jawa sudah ada dari zakat perdagangan kami, tapi untuk hasil pertaniannya zakatnya adalah kembali di mana tanaman itu diadakan atau ditanam. Nah, harapan kami dari zakat itu bisa membantu pendidikan anak-anak di kampung tersebut. Syukur pada saatnya nanti Allah memberikan kemampuan keberkahan kepada kita untuk membuka pesantren. Harapan kami, karena kayak di Giliran ini lahan kan luas, kita bangun perkebunan, bangun pesantren, sehingga pesantren itu mampu secara finansial. Sehingga mohon maaf dengan sangat, santri tidak berpikir untuk mencari pembiayaan, mencari bantuan, tapi kita benar-benar mandiri. Ada hasil kita dari alpukat itu. Dari alpukat itu bisa untuk membiayai, sehingga pendidikan bisa menjadi kuat. Harapan kami akidah kuat, ekonomi juga kuat melalui wasilah kita bertani alpukat. Jadi kami sebagai orang yang pertama dari Kabupaten Agam yang pergi ke Keliran Jauh, udah survei untuk lokasi perkebunan yang direncanakan Pak Ustadz. Sudah disurvei lokasinya, udah disiapkan yang terbaik, istilahnya ada untuk tanamannya, ada sungainya. Jadi kalau nanti kebutuhan anak-anak memang terkabul cita-cita untuk pesantren, insya Allah udah kami
pilihkan lokasi yang terbaik. Amin, amin. Semoga Allah memberikan kemudahan. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga setiap kebaikan itu menjadi catatan amal baik kita dan semoga Allah memberikan kemampuan dan kemudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.